ini kita akan berbicara tentang materi bahasa Indonesia. Adapun kegiatan pembelajaran yang akan kita bicarakan pada pertemuan sekarang yaitu pertama, memahami teks hikayat yang meliputi memahami konsep dan pengertian serta bentuk dari teks. Kedua, mengenali struktur teks hikayat, mencakup, mengetahui, menentukan, dan membangun struktur teks. 3. Menggali kaidah kebahasaan dan nilai teks hikayat, mencakup, memahami kaidah-kaidah kebahasaan dalam teks tersebut. Dan yang keempat, yaitu tentang menulis teks hikayat, menulis dan atau menyusun cerita rakyat dalam bentuk teks. Mungkin rekan-rekan ada yang sudah mengetahui apa itu hikayat, atau cerita rakyat. Supaya lebih jelasnya, mari kita bahas tentang apa itu hikayat dan cerita rakyat. Cerita rakyat merupakan sebuah cerita yang tersebar di masyarakat dan diwariskan secara turun-temurun. Artinya diwariskan dari, bisa dikatakan dari nenek moyang kita, diceritakan secara turun-temurun ke generasi-generasi berikutnya. Sementara hikayat merupakan termasuk bentuk prosa lama yang dulu banyak ditemukan dalam bahasa Melayu yang berisi cerita, sekilas dongeng, atau kisah tentang ketakjuban, keajaiban, maupun kehebatan seseorang atau tokoh utamanya. Jenis-jenis cerita rakyat itu ada beberapa jenis, diantaranya ada hikayat, kemudian fabel, dan yang ketiga legenda dan mite. Saya akan menjelaskan satu persatu. Hikayat merupakan atau mengisahkan kehidupan keluarga istana atau bangsawan atau orang yang terkenal. Misalnya menceritakan tentang kehidupan zaman raja-raja terdahulu atau bangsawan-bangsawan. Sementara fabel yaitu berisi cerita binatang atau menceritakan tentang kehidupan para binatang yang tokoh-tokohnya binatang, seperti misalnya cerita tentang kancil dan buaya, kemudian sang penguasa rimba seperti harimau. Selanjutnya yaitu legenda, berisi tentang asal-usul suatu hal atau suatu daerah. Misalnya tentang legenda Tangkuban Perahu, kemudian Gunung Tampomas, atau misalnya Danau Toba, dan sebagainya. Dan yang keempat yaitu mite, berisi tentang kehidupan dewa-dewi. Ini seperti cerita tentang Dewi Sri. Kemudian kita ambil misalnya dari negara lain seperti cerita tentang Mahabharata, Ramayana, dan sebagainya. Itu mungkin jenis-jenis cerita rakyat. Untuk bahasan selanjutnya yang akan kita tekankan pada materi saat ini yaitu hanya tentang hikayat saja. Hikayat. Jika kita berbicara tentang hikayat, berarti kita harus mencari dulu asal-usul dari mana bahasa hikayat tersebut. Hikayat itu berasal dari bahasa Arab, yaitu haka, yang artinya bercerita atau menceritakan. Hikayat termasuk ke dalam jenis karya sastra lama. Kenapa dikatakan jenis karya sastra lama? Karena merupakan serupa dongeng yang disajikan dalam bahasa Melayu dan bercerita tentang keajaiban kisah, seperti yang sudah tadi dipaparkan di slide awal. Kemudian fungsi dari hikayat. Fungsi hikayat itu bisa sebagai penghibur atau hiburan, membangkit inspirasi dan semangat. Sebagai penghibur, karena mungkin orang akan mendapatkan suatu kesenangan hati ketika membaca karya sastra hikayat tersebut. Dan akhirnya ada juga beberapa orang yang menjadi atau mempunyai inspirasi tentang cerita yang dibacanya tersebut, karena di dalam hikayat tersebut banyak sekali nilai-nilai moral yang terkandung di dalamnya. Semangat
ada juga orang yang membaca hikayat tersebut, orang akan menjadi atau mempunyai semangat karena tadi sudah melihat inspirasi sebagai sumber inspirasi, akhirnya mempunyai semangat dalam hidupnya. Selanjutnya yaitu karakteristik teks hikayat. Di dalam karakteristik teks hikayat ini kita bisa melihat perbedaan antara teks hikayat dengan teks yang lainnya. Adapun karakteristik teks hikayat, pertama merupakan kisah kemustahilan atau prologis. Nah, biasanya menceritakan tentang hal-hal yang tidak terjadi di masa yang sekarang, seperti kesaktian, kemudian bisa berubah wujud, dan sebagainya. Kemudian yang kedua menceritakan tokoh yang memiliki kesaktian. Nah, karena di sini biasanya di dalam hikayat itu menceritakan orang yang mempunyai atau tokoh utamanya itu mempunyai kesaktian seperti bisa berjalan di atas air, kemudian terbang, atau mencapai suatu daerah dengan waktu hanya beberapa detik saja. 3. Istana sentris. Nah, berarti kalau istana sentris berarti menceritakan tentang kehidupan atau berlatar belakang di kerajaan-kerajaan. 4. Bersifat anonim, artinya pengarang tidak diketahui karena merupakan jenis karya sastra lama yang memang cenderung kebenarannya belum bisa kita buktikan, dan kita pun tidak bisa menyebutkan siapa pengarang dari cerita hikayat tersebut. 5. Memiliki nilai kehidupan. Nah, di dalam hikayat tersebut banyak sekali nilai-nilai kehidupan yang bisa kita ambil, karena memang nilai-nilai moral yang diambil dari cerita hikayat tersebut biasanya berkisah tentang kehidupan sehari-hari dan selalu memiliki pesan moral di dalamnya. Dan yang keenam atau terakhir yaitu menggunakan bahasa Melayu klasik atau arkais. Di sini bahasa yang jarang sekali digunakan dalam bentuk-bentuk karya sastra sekarang, karena hikayat merupakan sebuah karya sastra lama. Nah, bahasa arkais itu bisa kita lihat apabila kita membaca sebuah cerita hikayat, misalnya di awal suka melihat ada kata alkisah, kemudian ada hang tuah, seperti itu. Nah, bahasa-bahasa tersebut dalam karya sastra sekarang kan sudah jarang, bahkan tidak lagi digunakan. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis hikayat. Dilihat dari sudut pandang hikayat tersebut, kita dapat melihatnya menjadi atau membaginya menjadi dua sudut pandang. Yang pertama yaitu berdasarkan isinya, dan yang kedua berdasarkan asalnya. Kita bahas yang berdasarkan isinya terlebih dahulu. Berdasarkan isinya, jenis hikayat dapat dibagi menjadi 1. Cerita rakyat, seperti tadi kan yang sudah dipaparkan di slide awal. Kemudian 2. Epos India, ini menceritakan tentang tokoh-tokoh pahlawan di negara India. Kemudian yang ketiga, cerita dari Jawa. Dan yang keempat, cerita-cerita Islam. 5. Sejarah dan biografi. Nah, berdasarkan asalnya bisa kita bagi lagi menjadi 4 bagian, yaitu dari Melayu asli, meliputi seperti hikayat hang tuah, hikayat si miskin, hikayat intrabangsawan, dan hikayat Malim Deman. Kemudian dari Jawa kita bisa membagi misalnya hikayat Panji Semirang, hikayat Cekel Weneng Pati, hikayat Indrajaya. Dari Hindia ada hikayat Sri Rama, hikayat Perang Pandawa, hikayat Samboma, hikayat Bayan Budiman. Dan dari Arab atau Persia kita mengenal ada hikayat Amir Hamzah, hikayat Bahtiar, hikayat 1001 Malam. Nah, ini adalah jenis-jenis hikayat berdasarkan isi dan berdasarkan asalnya. Mungkin rekan-rekan bisa melihat dan mencari sendiri dari berbagai sumber ya yang sudah disediakan, bisa melalui Google, buku, dan sebagainya. Selanjutnya kita akan membahas tentang struktur teks hikayat. Pertama, orientasi. Orientasi merupakan ringkasan atau inti gambaran awal dari sebuah cerita hikayat tersebut. 2. Peristiwa. Nah, peristiwa itu membicarakan tentang peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan suasana waktu, tempat, atau kejadian cerita. 3. Klimaks. Nah, klimaks merupakan
urutan kejadian yang dihubungkan dengan sebab dan akibat. Pada bagian ini muncullah kerumitan-kerumitan para tokohnya atau ceritanya, seperti pertengkaran para tokoh, kemudian konflik-konflik yang muncul itu mulai memuncak, yang dialami oleh para tokoh itu bermunculan di klimaks tersebut. Dan yang keempat merupakan resolusi, yang merupakan solusi dari klimaks yang muncul tersebut, atau resolusi dari permasalahan yang dialami oleh para tokoh. Dan yang terakhir, koda merupakan akhir dari cerita atau pengungkapan komentar penulis tentang pelajaran apa yang bisa kita ambil dari cerita tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas tentang unsur cerita dari hikayat, yaitu ada tema, alur, latar, penokohan, sudut pandang, dan amanat. Ya, mungkin rekan-rekan sudah tahu ya bahwa setiap karya sastra pasti memiliki unsur cerita. Unsur cerita ini bisa dikatakan juga sebagai unsur intrinsik yang merupakan unsur pembentuk karya sastra tersebut dari dalam. Ya. Nah, di dalam unsur cerita hikayat pun tidak jauh beda dengan unsur-unsur cerita prosa yang lain. Yang tadi saya sebutkan tadi sudah ada tema, kemudian ada alur, latar, penokohan, sudut pandang, dan amanat, itu sama dengan karya sastra yang lain, tidak jauh berbeda. Demikian juga dengan pengertiannya, itu sama saja dengan pengertian-pengertian pada jenis karya sastra yang lain. Nah,